Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ada satu hal yang selalu diinginkan oleh semua orang, yaitu hidup beruntung. Lawannya tentu saja tidak ingin beruntung. Semua orang akan berusaha keras untuk melakukan aktivitas supaya dia beruntung. Sebaliknya, seseorang juga akan berusaha keras bagaimana caranya supaya dia tidak beruntung. Hanya saja untung dan rugi ini tentu saja tidak bisa dikembalikan kepada manusia, karena kita tidak memiliki standar yang sama dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Ada orang sudah merasa beruntung, wah saya beruntung karena saya bisa membayar hutang, padahal bagi yang tidak punya hutang itu biasa saja. Ada orang merasa beruntung, wah saya beruntung karena saya bisa beli rumah, padahal bagi yang punya rumah itu biasa saja. Jadi kalau begitu harus ada sebuah definisi, yang definisi ini bisa dicapai oleh siapa saja. Begitu juga rugi. Ada orang yang mengatakan bahwa saya rugi karena biasanya dapat untung 500, sekarang jadi 300. Tentu saja konsep untung rugi seperti begini ini menjadi sangat bias. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Karena itu Al-Quran memberikan sebuah konsep tentang untung rugi itu. Di dalam sebuah ayat disebutkan, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Di dalam ayat ini paling tidak ada 3 ciri-ciri orang yang merugi. Tentu saja kebalikannya adalah orang yang merugi. Siapa orang yang merugi menurut Al-Quran? Makanya hanya Al-Quran saja yang bisa memberikan definisi untung rugi itu, karena Al-Quran tidak punya kepentingan terhadap untung dan rugi. Yang pertama kata Al-Quran, siapa orang beruntung itu? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah setelah perjanjian itu dikuatkan dengan sumpah. Apa sesungguhnya perjanjian manusia terhadap Allah? Disebutkan di dalam ayat yang lain, qalu bala syahidna alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika saat itu masih di alam arwah, semuanya diambil sumpah, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab bala syahidna, ya kami menjadi saksi. Nah, makanya ketika lahir di dunia, dia kok ternyata tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, maka orang ini dianggap telah merusak perjanjiannya dengan Allah. Makanya orang ini dianggap selalu merugi meskipun bisnisnya untung terus. Sebaliknya, kalau kita selalu berpegang tentang janji Allah tadi itu, kita tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan kita tetap menyembah Allah, kita tetap menjadikan Allah yang melindungi kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah merugi, kita selalu beruntung. Meskipun secara kenyataan misalnya yang biasanya dapat 10 ternyata dapatnya cuma 5. Selama kita terlalu konsisten untuk menjaga bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka kita bukan orang tidak pernah merugi di dalam hidup. Jadi yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Siapa orang rugi itu? Orang yang rugi adalah orang yang memutuskan sesuatu yang harus disambung. Apa itu silaturahmi? Maka orang akan dianggap merugi kalau dia tidak bisa menjaga hubungan silaturahminya. Silaturahmi itu bukan sekedar hubungan kekerabatan, tetapi ar-rahmi itu adalah satu upaya di mana dia berani berkorban untuk yang lain. Karena itu
dalam konteks menjaga kekerabatan, seseorang terkadang harus mengalah. Kalau ini tujuannya adalah supaya hubungan kekerabatan selalu terjaga, maka orang itu akan selalu beruntung. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjaga hubungan kekerabatan ini, maka dia dianggap telah merugi terus-menerus. Yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ardh. Yufsidun itu artinya membuat kerusakan. Membuat kerusakan itu lawannya di dalam Al-Quran al-yuslihun. Apa artinya? Orang akan dianggap selalu merugi kalau seluruh aktivitas hidupnya itu tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, tidak bisa memberikan maslahat bagi orang lain. Ini dianggap orang itu merugi. Karena itu kita sesungguhnya bisa selalu mendapatkan keberuntungan. Merasa yakinlah selalu beruntung selama kita menyembah Allah, selama kita menjadikan Allah itu sebagai Rabb, selama kita menjadikan Allah itu sebagai pelindung kita akan selalu dianggap orang yang beruntung. Yang kedua, selama kita bisa menjaga hubungan kekerabatan di antara saudara-saudara kita, tentu saja terkadang kita harus mengorbankan apa yang kita miliki demi menjaga kerabatan itu. Selama kita bisa seperti itu, maka kita selalu akan beruntung. Yang ketiga, selama kita bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain, maka sesungguhnya kita adalah orang beruntung. Jadilah orang beruntung yang sebenarnya. Jangan sampai kita dianggap beruntung, tapi kenyataannya merugi. Biarkan orang lain menganggap kita sepertinya merugi, tapi sesungguhnya kita beruntung. Disinilah sebuah konsep Al-Quran yang merubah mindset kita. Mudah-mudahan kita benar untuk bisa memberikan definisi siapa sesungguhnya orang yang merugi itu dan siapa sesungguhnya orang yang merugi. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah banyak berjemaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.